Oke, silakan masuk. Oke dokter. Selamat pagi, silakan duduk. Iya. Selamat pagi adik, perkenalkan saya Dr. Dwi Cakra yang berjaga di Poliklinik pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Pak Kadek. Pak Kadek ya? Pak Kadek usianya berapa? 35 tahun. 35 tahun. Untuk Pak Kadek asalnya dari mana? Dari Panji. Dari Panji. Baik Pak Kadek, kalau boleh tahu untuk keluhan sekarang ini apa ya? Ini dokter, saya mau ngecek kondisi jantung sama nyari surat keterangan sehat. Oh, ingin cek kondisi jantung ya? Iya. Oke. Baik Pak Kadek, untuk mendapatkan surat keterangan sehat ini saya harus melakukan beberapa pemeriksaan fisik, di mana diantaranya ada pemeriksaan fisik inspeksi dengan cara mengamati nanti dinding dada Bapak. Lalu yang kedua dengan cara palpasi, yaitu saya juga akan meraba-meraba dinding dada Bapak untuk menentukan batas-batas jantungnya. Lalu yang ketiga ada pemeriksaan perkusi, di mana perkusi itu saya akan memukul-mukul sedikit dinding dada Bapak hingga menghasilkan suara, dan suara itu yang dapat saya menjadikan batas untuk menentukan batas jantung Bapak nanti. Kemudian terakhir saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi, di mana pemeriksaan auskultasi ini akan menggunakan stetoskop yang bertujuan untuk mendengarkan bunyi jantung Bapak, apakah ada suara tambahan atau tidak. Nah, untuk itu sekarang kita harus melakukan pemeriksaan tersebut. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia. Baik, jika Bapak bersedia, Bapak bisa silakan menuju ke bed pemeriksaan dan saya akan melakukan tindakan aseptik. Baik, silakan Bapak. Baik Bapak Kadek, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan yang pertama, yakni inspeksi. Tapi sebelum itu saya minta tolong kepada Bapak untuk membuka sedikit pakaiannya ya. Baik, terima kasih Bapak Kadek. Untuk yang pertama, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi, di mana pemeriksaan inspeksi ini bertujuan untuk mengetahui dinding dada Bapak, bagaimana bentuknya, simetris atau tidak, apakah ada lesi atau massa ataupun deformitas. Lalu nanti saya juga akan memeriksa apakah ada frekuensi, irama atau kedalaman dan usaha Bapak untuk bernafas nih. Akan saya perhatikan terlebih dahulu dari sisi kanan Bapak. Untuk di sini saya tidak melihat adanya lesi ataupun massa dan deformitas. Lalu untuk bentuk dadanya dari sini saya melihat simetris. Dan untuk memastikannya saya juga akan memeriksa dari sudut bawah kaki Bapak nih. Oke, yang saya lihat dari bawah juga bentuk dadanya masih simetris Pak nih. Lalu sekarang saya akan perhatikan frekuensi, irama, kedalaman, serta usaha Bapak untuk bernafas. Apakah ada gerak yang ketinggalan saat Bapak bernafas atau tidak. Ini Bapak bisa bernafas secara normal saja. Oke, tidak ada. Berarti untuk frekuensi dan irama kedalaman Bapak bernafas ini normal. Lalu sekarang saya akan memperhatikan daerah apex cordis Bapak, apakah ictus cordisnya terlihat atau tidak nih. Baik, untuk di sini saya tidak melihat atau ictus cordis Bapak tidak nampak ya. Jadi dapat saya simpulkan untuk pemeriksaan pertama yang inspeksi, secara keseluruhan Bapak masih normal. Sekarang saya lanjutkan kepada pemeriksaan yang kedua, yakni palpasi. Nah, pada pemeriksaan palpasi ini adalah tujuannya untuk mengetahui apakah ada nyeri tekan dan massa pada dinding dada Bapak. Dan sini saya akan menggunakan 3 jari saya dan menekan dari interkostal 5 hingga interkostal 2 hingga interkostal 5 menentukan di mana ictus cordisnya. Bapak izinkan saya menekannya. Permisi. Baik, di sini saya sudah menemukan ictus cordis Bapak. Jadi ictus cordis Bapak ini terletak di interkostal 5. Lalu untuk ukurannya tidak lebih dari 1 interkostal Pak. Baik, untuk pemeriksaan palpasi sudah selesai. Sekarang saya lanjutkan ke pemeriksaan yang ketiga, yakni perkusi Pak. Nah, pada pemeriksaan perkusi ini seperti yang saya katakan tadi, saya akan menggunakan jari saya untuk mengetuk-ngetuk sedikit dinding dada Bapak
Nah mungkin saat saya mengetuk ada rasa tidak nyaman, dan Bapak tenang saja nih. Nanti suara tersebut yang akan membantu saya untuk mengetahui letak batas dari jantung Bapak. Nah untuk yang pertama saya akan mencari batas jantung relatif kanan Bapak nih. Saya akan mulai dari linea midclavicular dari intercostal 2 ke intercostal 5 nih. Dari arah atas menuju ke caudal. Nah, di sini sudah terjadi perubahan suara. Nah, dari sekarang saya akan menaikkan 2 cm lalu akan melakukan perkusi lagi ke arah medial. Baik, sudah. Untuk sekarang saya akan menentukan batas jantung relatif kiri Bapak. Nah, saya akan mengetuknya dari linea axillaris, dari intercostal 5, lalu intercostal 4 dan intercostal 3. Ini Bapak bersedia? Iya, bersedia. Baik, terima kasih. Baik, di sini setelah terjadi perubahan suara, berarti untuk intercostal 5, batas relatif jantung kiri Bapak itu terletak di linea sternum kiri. Sekarang saya lanjutkan pada intercostal 4. Nah, di sini sudah terdengar perubahan suara. Berarti untuk batas relatif kiri Bapak yang ada di intercostal 4 itu jaraknya 1 cm dari linea midclavicular. Sekarang saya lanjutkan pada intercostal yang ketiga. Nah, di sini juga sudah terjadi perubahan suara. Untuk di intercostal 3 ini saya menemukan batas relatif jantung kiri Bapak ini terletak pada 2 cm dari linea midclavicularis. Nah, untuk yang terakhir saya akan melakukan perkusi untuk menentukan batas relatif atas Bapak ini. Saya akan memperkusi dari fossa clavicularis ini hingga ke bawah. Baik, permisi Pak. Baik, di sini sudah saya temukan. Untuk batas ini masih normal Pak nih. Untuk memastikannya Bapak bisa mengepalkan tangan Bapak dulu. Lalu akan saya letakkan di sini apakah sesuai atau tidak. Oke, untuk batas-batasnya masih sesuai dengan yang tadi saya temukan Pak nih. Berarti ini batas jantung Bapak untuk relatif kanan, relatif kiri dan atas itu masih normal Pak nih. Nah, baik Bapak, sekarang saya akan lakukan pemeriksaan yang terakhir, yakni pemeriksaan auskultasi. Nah, pada pemeriksaan auskultasi ini saya minta Bapak untuk tertidur di 30 derajat. Ini kalau Bapak bisa berdiri terlebih dahulu, akan saya setting bednya. Jadi Bapak bisa terbaring kembali. Nah, sekarang Bapak sudah berada di posisi sudah 30 derajat, sehingga saya akan memudahkan untuk meriksa dalam auskultasi kali ini. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia. Baik, sebelumnya pada pemeriksaan auskultasi ini akan saya dengarkan bunyi jantung Bapak pada katup mitral Bapak yang terletak di ictus cordisnya yang tadi kita sudah temukan. Lalu saya juga akan mendengarkan bunyi jantung pada katup pulmonal, katup tricuspid dan juga katup semilunas yang lain. Nah, izinkan saya Pak nih. Nah, pada katup mitral saya akan menggunakan corongnya sehingga terdengar lebih baik. Baik, sekarang saya akan minta auskultasi pada katup aorta. Jadi sekarang saya akan lanjutkan mendengarkan pada katup tricuspid Bapak nih.
Baik, yang terakhir akan saya dengarkan pada katup pulmonalisnya. Baik Bapak, untuk pemeriksaan auskultasi yang terakhir di sini, saya sudah mendapatkan hasilnya. Di mana untuk yang pertama saya sudah mendengarkan suara bunyi jantung Bapak, yakni lub-dub, itu berarti sudah normal Pak Ngin. Lalu di sini saya juga tidak menemukan adanya suara tambahan lain. Nah, untuk frekuensinya juga saya menemukan tadi 70 kali per menit. Nah, sekarang pemeriksaannya sudah selesai, kita lakukan semua Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Sekarang Pak bisa kembali menggunakan bajunya lalu kembali ke meja anamnesis Pak Ngin. Baik, saya akan melakukan tindakan septic terlebih dahulu. Baik Bapak Kadek, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kerjasama yang tadi yang kita lakukan. Nah, sekarang di sini saya akan akan saya simpulkan hasil dari pemeriksaan tadi Pak Ngin. Nah, pertama saya dari nama dulu Bapak Kadek, umur 35 tahun, Panji. Tujuannya sini untuk mencari surat keterangan sehat nih. Untuk pada pemeriksaan pertama yakni inspeksi, saya menemukan hasilnya bentuk dada Bapak simetris. Nah, tadi saya telah mengecek Bapak dari sisi kanan maupun dari arah kaki Bapak juga bentuknya simetris. Lalu tadi saya menemukan tidak ada lesi, tidak ada massa ataupun deformitas. Jadi untuk inspeksi itu masih normal. Nah, yang kedua saya tadi melakukan mengecek frekuensi, irama, kedalaman serta usaha Bapak untuk bernafas. Nah, dari sana juga tidak ada keterlambatan usaha Bapak untuk bernafas. Jadi dinding dada Bapak masih normal saat menarik nafas dan mengeluarkan nafas. Nah, untuk di sini juga saya tidak melihat ada ictus cordis pada daerah apex cordis Bapak atau bisa dikatakan sebagai pulsasi dari jantung Bapak tersebut. Nah, untuk yang kedua, di sini saya juga mengecek palpasi. Nah, di palpasi tadi kan saya menggunakan 3 jari ke bawah. Nah, di sana itu saya tidak menemukan adanya nyeri tekan pada Bapak. Lalu di sini juga saya menemukan letaknya di interkostal 5 atau di selah iga kelima Bapak. Nah, di sana berarti ada ictus cordis. Lalu untuk ukurannya tidak lebih dari 1 selah iga atau interkostal. Nah, untuk amplitudenya itu lembut dan cepat. Nah, sekarang ke pemeriksaan perkusi. Nah, saat pemeriksaan perkusi yang tadi saya telah ketuk-ketuk Bapak tersebut, saya menentukan batasnya, batas jantung relatif kanan, kiri, serta atas. Nah, untuk batas jantung yang kanan itu saya temukan di sisi linea sternum kanan atau yang destra. Lalu untuk batas jantung relatif kirinya yang interkostal 4 saya temukan batasnya di 1 cm dari medial linea midclavicularis. Lalu untuk yang dari interkostal 3 atau selah iga 3 Bapak, batasnya di 2 cm dari linea midclavicularis. Nah, untuk perkusi itu saja. Jadi batas-batas tersebut masih normal Pak nih. Jadi Bapak juga saya minta untuk umpalkan tangan lalu menarik jantung masih sesuai itu Pak Ngi. Lalu yang terakhir pada pemeriksaan auskultasi. Nah, di auskultasi tadi saya menemukan bunyi jantung Bapak normal, berbunyi lub-dub seperti itu. Lalu tidak ada bunyi tambahan Pak Ngi. Nah, untuk frekuensinya juga saya hitung tadi 70 kali per menit. Nah, itu hasil pemeriksaannya. Jadi saya dapat simpulkan semuanya normal dan ini akan saya buatkan surat keterangan sehatnya. Baik, sebelum itu apakah ada pertanyaan dari Bapak? Tidak ada, Dok. Tidak ada nih. Baik, kalau begitu ini surat keterangan sehatnya sudah jadi, Bapak bisa bawa nih untuk keperluan selanjutnya. Baik, terima kasih kerjasamanya. Selamat aktivitas Bapak. Terima kasih, Dok. Oke.